Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman operator di seluruh Nusantara dan teman-teman operator Madrasah Kabupaten Lombok Timur. Kita bersua lagi di channel Format Latim, yaitu channel yang selalu memberikan informasi terkait dengan dunia pendataan dan pendidikan. Baiklah para operator atau rekan-rekan semuanya, untuk video kali ini bukan hanya bukan tutorial yang kami sampaikan, tapi kita akan sedikit mereview, yaitu transformasi pendidikan abad 21 dan dampak revolusi industri 4.0. Transformasi pendidikan abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer. Sehingga memasuki abad 21 ini, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan, sehingga pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Dampak revolusi industri 4.0 tentunya sangat berpengaruh di dunia pendidikan, yaitu adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, sehingga metode-metode pendidikan tentunya juga baru. Hal ini untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Pentingnya pendidikan memasuki era 41. Apakah ini penting? Sangat penting. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. SDM yang berkualitas, maka diperlukan pendidikan sebagai bekal agar sumber daya manusia tersebut mampu bersaing dengan ketat, sehingga peran strategis pendidikan itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita atau aspek ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan, dan yang ketiga meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian untuk improvement literasi dan seks karakternya di sini dituntut untuk mewujudkan metode literasi. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk pendidik dan peserta didik itu bisa melek data, bisa melek teknologi, bisa melek kemanusiaan, dan juga sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi maksudnya pelajar sepanjang hayat ini, guru dan peserta didik terus menggali pengetahuan-pengetahuan dan terus belajar tanpa merasa bosan. Terutama untuk pendidik, dengan metode ini mereka tentunya terus menggali pengetahuan-pengetahuan agar nanti bisa berinteraksi dengan peserta didiknya, dan ini tentunya sangat menjadi yang diharapkan untuk karakter yang diharapkannya, seperti kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, berpikir komputasi, dan komitmen. Bagaimana ciri pembelajaran abad 21 di era 4.0 ini? Ciri-ciri pendidikan di abad 21 ini, yang pertama informasi, yaitu tersedia di mana saja dan kapan saja. Tentunya model pembelajarannya itu, maka di sini siswa itu diarahkan atau didorong
untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Seperti di traditional learning atau pembelajaran klasik-klasik terdahulu, yang lebih aktif itu hanyalah guru. Kemudian ciri yang kedua adalah komputasi, yaitu lebih cepat memakai mesin. Model pembelajarannya di sini diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Biasanya di traditional learning itu guru hanya memberikan soal tanpa memberikan kesempatan kepada siswanya. Kebanyakan ya. Kemudian otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Model pembelajarannya di sini, pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Dan yang berikutnya, komunikasi. Dari mana saja, ke mana saja. Di era abad 21 ini, kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja, ya, dengan menggunakan berbagai macam multimedia seperti classroom, e-learning, dan lain sebagainya, ya. Dan model pembelajaran yang bisa diterapkan di sini yaitu menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Dan kemudian ada juga di sini ciri-cirinya, ada banyak alternatif sumber belajar yang tersedia seperti buku, modul pembelajaran offline, online. Tidak seperti pembelajaran traditional learning hanya berpusat pada satu buku pelajaran saja. Tapi di era abad 21 ini atau 40 ini, kita bisa menggunakan beberapa referensi seperti buku, model pembelajaran yang dibuat melalui PowerPoint, kemudian ada juga offline-nya, ada juga online seperti e-learning, rumah belajar, dan lain sebagainya. Yang di sini model pembelajaran ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, belajar tidak harus di kelas. Murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru. Kemudian guru berperan sebagai tutor, bukan hanya sebagai guru berperan sebagai tutor. Maksudnya di sini dia menjadi fasilitator untuk strateginya, bukan hanya memberikan tugas, masuk kelas, catat, dikte, memberikan tugas, bukan. Tapi di sini dia sebagai tutor atau fasilitator. Kemudian proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Apakah pendidikan ini berdampak di masa COVID-19 ini? Tentu tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita bisa saja melakukan pembelajaran tanpa harus melakukan tatap muka. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita bisa melalui classroom, Zoom meeting, kemudian e-learning dan lain sebagainya ya, yang sudah disediakan oleh platform-platform yang ada di Android dan juga platform atau media pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemenag. Nah, hal ini bisa menciptakan atau membuat guru itu menjadi lebih profesional, sehingga guru itu bisa menjadi seorang leadership, seorang digital literasi, kemudian communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team working. Nah, jadi peran guru di abad 21 dan era 40 ini atau 40 ini yaitu tetap melakukan proses belajar mengajar, to describe, to explain, to illustrate, to demonstrate, to inspire, sehingga terciptalah pendidikan global yang kompetitif. Nah, perlu juga dicatat di sini bahwa guru itu
faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sehingga aspeknya yang diharapkan adalah atau aspek yang digunakan adalah learning to learn, bukan learn to learning ya. Nah, itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.